Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam di Indonesia dan merupakan kesultanan yang berkuasa di sekitar wilayah Perlak, Aceh Timur. Aceh sekarang disebut-sebut antara tahun 840 sampai dengan tahun 1292. Perlak atau Perlak terkenal sebagai suatu daerah penghasil kayu perlak, jenis kayu yang sangat bagus untuk pembuatan kapal, dan karenanya daerah ini dikenal dengan nama Negeri Perlak. Hasil alam dan posisinya yang strategis membuat Perlak berkembang sebagai pelabuhan niaga yang maju pada abad ke-8, disinggahi oleh kapal-kapal yang antara lain berasal dari Arab dan Persia. Hal ini membuat berkembangnya masyarakat Islam di daerah ini, terutama sebagai akibat perkawinan campur antara saudagar Muslim dengan perempuan setempat. Geografis Kerajaan Perlak. Selat Malaka sejak zaman dahulu terkenal sebagai jalur perdagangan utama Nusantara. Pedagang dari berbagai penjuru dunia berlayar melalui selat tersebut untuk melakukan perdagangan. Dari selat tersebut masuklah ajaran agama-agama baru ke Nusantara. Sebelum berdirinya Kesultanan Malaka, pelayaran Selat Malaka tidak melalui pantai Semenanjung Malaya, melainkan melalui sisi barat Selat Malaka menyisiri pantai-pantai Sumatera. Kota pelabuhan terpenting pada waktu itu adalah Melayu yang terletak di muara Sungai Batanghari, Jambi. Pada bulan Desember sampai Maret di sebelah utara Katulistiwa bertiuplah angin musim timur laut, yang memungkinkan kapal-kapal dagang India dan negeri Cina berlayar ke perairan Selat Malaka. Kapal-kapal tersebut bertahan di perairan Selat Malaka hingga bulan Mei, sebelum mereka berlayar untuk kembali ke negeri masing-masing dengan memanfaatkan angin musim barat daya. Hasil bumi Sumatera turut meramaikan perdagangan internasional di Selat Malaka. Daerah penghasil lada yang utama pada waktu itu adalah Aceh. Menurut para pedagang Arab dan Cina, penanaman lada di Aceh telah dimulai sejak abad ke-9, yakni di daerah-daerah Perlak, Lamuri, dan Samudra. Meskipun demikian, lada bukanlah tanaman asli Aceh, melainkan tanaman dari Malagasy, Madagaskar. Para pedagang dari Arab dan Persia membawa lada ke Aceh dan mencoba menanamnya di daerah tersebut. Dari percobaan tersebut, ternyata tanah dan iklim Aceh sangat cocok untuk membudidayakan tanaman lada. Dalam waktu singkat Aceh pun tumbuh menjadi daerah penghasil dan pengekspor terbesar lada pada masa itu. Bandar Perlak dijadikan bandar utama di pantai timur Sumatera bagian utara. Wilayah tersebut terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi kota perdagangan internasional, yang banyak disinggahi pedagang dari penjuru dunia, termasuk pedagang Muslim. Hikayat Aceh. Naskah Hikayat Aceh mengungkapkan bahwa penyebaran Islam di bagian utara Sumatera dilakukan oleh seorang ulama Arab yang bernama Syekh Abdullah bin Arif pada tahun 506 Hijriah atau 1112 Masehi. Lalu berdirilah Kesultanan Perlak dengan sultannya yang pertama Alauddin Shah yang memerintah tahun 1161-1186 Masehi. Sultan yang telah ditemukan makamnya adalah Sulaiman bin Abdullah yang wafat tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi. Buku Zufanzi, yang ditulis Zaorugua tahun 1225 Masehi, mengutip catatan seorang ahli geografi, Chow Kufei, tahun 1178 bahwa ada negeri orang Islam yang jaraknya hanya 5 hari pelayaran dari Jawa. Mungkin negeri yang dimaksudkan adalah Perlak, sebab Zufanzi menyatakan pelayaran dari Jawa ke Brunei memakan waktu 15 hari. Eksistensi negeri Perlak ini diperkuat oleh musafir Venesia yang termasyur, Marco Polo, 1 abad kemudian. Ketika Marco Polo pulang dari Tiongkok melalui laut pada tahun 1291, dia singgah di negeri Perlak yang sudah memeluk agama Islam. Perkembangan dan pergolakan. Sultan pertama Perlak adalah Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Shah bin Ali Al-Muktabar, sedangkan nasab dari ibunya Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah bin Mahdum Tansyuri binti Pangeran Salman Al-Husaini merupakan keturunan Rasulullah. Ayahnya menikah dengan perempuan setempat di Aceh yaitu anak Sultan Perlak Aceh, yang mendirikan Kesultanan Perlak pada 1 Muharram 225 Hijriah, 840 Masehi. Ia mengubah nama ibu kota kerajaan dari Bandar Perlak menjadi Bandar Khalifah. Sultan ini bersama istrinya, Putri Meurah Mahdum Hudawi, kemudian dimakamkan di Payameuligo, Perlak, Aceh Timur. Pada masa pemerintahan Sultan ketiga, Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah, Islam mulai luas dikenal ke Perlak. Setelah wafatnya Sultan pada tahun 363 Hijriah, 913 Masehi, terjadi perang saudara antara kaum muslimin korban adu domba sehingga selama 2 tahun berikutnya tak ada Sultan. Sultan Ali Mughad Shah memenangkan perang dan pada tahun 302 Hijriah, 915 Masehi, Sultan Alaiddin Syed Maulana Ali Mughad Shah naik tahta. Pada akhir pemerintahannya terjadi lagi pergolakan antara kaum muslimin sebab adu domba yang kali ini dimenangkan oleh Sultan Abdul Malik Shah Johan Berdaulat, sehingga sultan-sultan berikutnya diambil dari golongan Johan Berdaulat. Pada tahun 362 Hijriah, 956 Masehi,
Setelah meninggalnya Sultan ke-7, Sultan Mahdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan berdaulat, terjadi lagi pergolakan selama kurang lebih 4 tahun antara kaum muslimin yang diakhiri dengan perdamaian dan pembagian kerajaan menjadi 2 bagian. 1. Perlak Pesisir, Syiah, dipimpin oleh Sultan Alaiddin Syed Maulana Shah, 986-988 Masehi. 2. Perlak Pedalaman, Sunni, dipimpin oleh Sultan Mahdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat, 986-1023 Masehi. Sultan Alaiddin Syed Maulana Shah meninggal sewaktu Kedatuan Sriwijaya menyerang Perlak dan seluruh Perlak kembali bersatu di bawah pimpinan Sultan Mahdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat yang melanjutkan perjuangan melawan Sriwijaya hingga tahun 1006 Masehi. Serangan Sriwijaya. Pada tahun 986 Masehi, Kedatuan Sriwijaya, kerajaan bercorak Buddha di Nusantara, menyerang Kesultanan Perlak Pesisir. Peperangan hebat pun pecah yang melibatkan pasukan kedua kerajaan tersebut. Dalam perang ini, Sultan Perlak Pesisir, yaitu Sultan Alaiddin Syed Maulana Mahmud Shah gugur dalam peperangan. Pasca gugurnya Sultan Perlak Pesisir, wilayah Kesultanan Perlak secara keseluruhan akhirnya dikuasai oleh Sultan Perlak Pedalaman. Kehadiran pasukan Sriwijaya di wilayah Perlak, segera direspon oleh Sultan Malik Ibrahim Shah dengan mengobarkan semangat rakyat Perlak untuk melawan Sriwijaya. Pertempuran besar pun terjadi selama bertahun-tahun. Perang antara kedua kerajaan itu baru berakhir pada tahun 1006 Masehi, ketika Sriwijaya memutuskan mundur dari pertempuran untuk bersiap menghadapi serangan Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Medang di Jawa. Dengan berakhirnya perang antara Kesultanan Perlak dan Kedatuan Sriwijaya, wilayah Perlak secara keseluruhan dipimpin oleh keturunan Sultan Malik Ibrahim Shah. Pada masa ini kondisi Kesultanan Perlak relatif damai, tanpa adanya peperangan melawan kerajaan luar. Penyatuan dengan Samudera Pasai. Pada tahun 1225 Masehi, Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat selaku Sultan ke-17 Perlak mulai memerintah hingga tahun 1263 Masehi. Selama masa kekuasaannya, ia menjalankan politik persahabatan dengan menikahkan 2 orang putrinya dengan penguasa negeri tetangga Perlak. 1. Putri Ratna Kamala, dikawinkan dengan Raja Kerajaan Malaka, Sultan Muhammad Shah, Parameswara. 2. Putri Ganggang, dikawinkan dengan Raja Kerajaan Samudera Pasai, Al-Malik Al-Saleh. Sultan terakhir Perlak adalah Sultan ke-18, Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat, memerintah 1267-1292 Masehi. Setelah ia meninggal, terjadi penyatuan Kesultanan Perlak ke dalam wilayah Kesultanan Samudera Pasai. Kedua wilayah ini kemudian di bawah kekuasaan putra dari Sultan Malikus Saleh, yakni Sultan Muhammad Malik Aziz Zahir. Daftar Sultan Perlak. Sultan-Sultan Perlak dapat dikelompokkan menjadi 2 dinasti, dinasti Syed Maulana Abdul Aziz Shah dan dinasti Johan berdaulat. Berikut daftar Sultan yang pernah memerintah Perlak. 1. Sultan marhum, Alauddin Sayyid Maulana, Abdul Aziz Shah Zilulafil, alam pada tahun 225 Hijriah, 810 Masehi. 2. Sultan, Alauddin Sayyid Maulana, Abdurrahim Shah Zilulafil, alam 249 Hijriah, 833 Masehi. 3. Sultan marhum, Alauddin Sayyid Maulana, Abbas Shah Zilulafil, alam 285 Hijriah, 868 Masehi. 4. Sultan marhum, Alauddin Sayyid, Ali Mugayat Shah Zilulafil, alam 302 Hijriah, 885 Masehi. 5. Sultan marhum, Alauddin, Abdul Qadir Shah Johan berdaulat Zilulafil, alam 305 Hijriah, 887 Masehi. 6. Sultan marhum, Alauddin Muhammad Amin Shah Zilulafil, alam 309 Hijriah, 892 Masehi. 7. Sultan marhum, Alauddin, Abdul Malik Shah Zilulafil, alam 327 Hijriah, 909 Masehi. 8. Sultan marhum, Alauddin Sayyid Mahmud Shah Zilulafil, alam 349 Hijriah, 930 Masehi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa follow untuk konten menarik lainnya. See you next time.